Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 6. Masuk penjara. Bahkan luka yang tadi siang Tuan Zeus buat masih basah. Lirih Helios sendu. Mengetahui ikat pinggang yang sebentar lagi mendarat di tubuhnya, sontak Helios memejamkan matanya erat. Tidak ada gunanya melawan dan pasrah adalah pilihan terbaik. Tentu saja karena ia telah mengenal siapa sebenarnya pria itu beberapa hari ini. Padahal sebelumnya ia sempat mengagumi pria dengan paras tampan yang memiliki aura kuat itu. Sabar Heli, sabar. Nanti setelah luka di tubuhmu sembuh, kau boleh membalasnya. Kau gigit saja tangannya yang suka sekali memukulmu. Batin Helios berusaha menenangkan dirinya sendiri. Brengsek, umpat Zeus kesal. Pria itu melempar ikat pinggangnya ke sembarang arah karena lagi-lagi perutnya kembali terasa sakit. Andai rasa sakit itu tidak tiba-tiba datang, mungkin akan terdengar suara indah akibat dari erangan kesakitan Helios. Syukurlah, aku masih selamat. Helios menghembuskan napas lega melihat Zeus melangkah menjauh ke arah kamar mandi. Kini wanita itu beranjak berdiri dan menunggu sampai suaminya keluar. Percuma juga jika ia kabur dan menyelamatkan diri karena Zeus tidak akan pernah melepaskannya. Pria itu justru akan semakin marah dan lebih menyakitinya lagi dan lagi. Sementara Helios tetap setia menunggu, Zeus terus keluar masuk kamar mandi sambil menyentuh perutnya. Baru saja keluar dan menutup pintu, pria itu kembali masuk ke dalam. Hal itu terjadi karena berulang-ulang hingga ia kelelahan. Kenapa kau masih di sini? Cepat sana keluar, kata Zeus mengusir. Tangannya telurur mengusap keringat yang membasahi dahinya. Melihat Helios di sana membuat perutnya semakin sakit. Bahkan rencananya untuk menyiksa wanita itu pun terpaksa harus ditunda. Itu karena kondisi tubuhnya yang sudah lemah akibat dari bolak-balik kamar mandi dan terlalu sering buang air besar. Helios cukup tersentak karena pria itu menyuruhnya keluar alih-alih menyiksanya. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi keluar, balas Theona sambil mengangkat pandangan sejenak. Ya, sana. Keberadaanmu di sini hanya semakin membuatku sakit perut, ujar pria itu menggebu. Sementara Helios pergi keluar, Zeus lekas duduk di tepian ranjang. Tangan kirinya senantiasa meremas perutnya yang kerasa sakit. Entah sudah berapa kali ia pergi bolak-balik masuk ke kamar mandi hingga tubuhnya terasa sangat lelah. Heli, sialan, seumur-umur aku baru makan sambal sepedas itu. Kalau saja aku tidak berencana untuk menyiksa perut pembantu murahan itu, kalau saja dia tidak membeli makanan lain, pasti sakit perutku tidak akan sia-sia seperti ini, desis Zeus sambil menggertakkan giginya. Ia tidak sadar bahwa perbuatan buruknya langsung dibalas tunai. Ia berusaha menyiksa perut Helios dan ia langsung mendapat balasan dengan rasa sakit yang luar biasa di perutnya. Namun sayangnya, pria kejam seperti Zeus tidak akan bisa memahami hal itu dan hanya bisa menyalahkan Helios saja. Astaga, perutku, keluh Zeus kesakitan. Ia lekas membaringkan tubuhnya dengan posisi meringkuk seperti janin yang ada di dalam kandungan. Pria itu memejamkan matanya, berusaha melupakan sakit perutnya. Akan tetapi, baru saja memejamkan mata, sudah terdengar suara ketukan pintu. Dasar Heli sialan, umpat Zeus kesal.
Hampir saja ia terlelap dan dengan seenaknya Helios mengejutkannya. "Masuk," seru pria itu ketus. "Maaf tuan, saya cuma mau kasih ini," kata Helios setelah membuka pintu. Ia menunjukkan nampan berisi gelas air putih. "Untuk apa, Heli? Untuk apa? Memangnya aku memintamu untuk mengambilkan air?" geram Zeus menggaruk-garuk kepalanya dengan keras. Hanya karena ingin mengantarkan segelas air minum dan Helios berani mengganggu waktu tidur berharganya. Padahal Zeus sudah bisa melupakan rasa sakit di perutnya akibat diare. "Maaf tuan, saya membawakan air ini untuk meredakan diare tuan," sahut Helios melangkah masuk ke dalam. "Yang benar saja, paling-paling kau mencampurkan racun ke dalam minuman itu," tuduh Zeus sinis. "Kalau saya mencampur racun, paling-paling Tuan Zeus akan mati dan saya akan masuk penjara," timpal Helios datar. "Beraninya kau?" geram Zeus. Baru gagal melewati hukuman pecutan ikat pinggang, Helios sudah bersikap seberani itu. Apa pelajaran siang tadi tidak cukup? "Makanya tuan, jangan berpikir yang tidak-tidak. Lebih baik tuan minum saja dan dijamin diare yang tuan derita akan cepat hilang," sanggah Helios sambil menyodorkan segelas air. "Awas saja kalau kau bohong. Kalau benar di minuman ini ada racun, aku tidak akan mati sendirian. Aku akan menyeretmu ke neraka detik itu juga," ancam Zeus. Meskipun berkata demikian, ia tetap menerima gelas itu dan meminumnya. Zeus menyemburkan air itu ke wajah Helios. Berhubung tidak siap dan tidak pernah berpikir pria itu akan menyembur minuman itu ke wajahnya, Helios hanya bisa diam sambil memejamkan matanya. "Air apa ini, Heli?" bentak Zeus. "Itu air orali tuan. Kenapa tuan malah menyemburkannya ke wajah saya, bukannya ditelan?" Tatapan mata Helios lurus ke depan dan menjawab dengan nada datar. "Benarkah? Aku pikir oralit rasanya tidak seperti ini," tanya Zeus berpura-pura bodoh. "Itu oralit buatan tangan saya sendiri sesuai resep yang ada di internet," sahut Helios masih dengan posisi dan ekspresi yang sama. Wajah basah dan lengket membuatnya merasa tidak nyaman. Sebenarnya ia sangat kesal tetapi berusaha menahannya kuat-kuat. "Ya sudah, sana cepat buatkan aku oralit lagi. Aku tidak bisa terus-menerus seperti ini," kata Zeus memerintah. "Baiklah," balas Helios lekas membalikkan tubuhnya. "Hei, tunggu, bawa gelasnya," cegah Zeus sambil menyodorkannya gelas. Sontak Helios menghentikan langkahnya dan berbalik. Ia meraih gelas itu dan membawanya keluar. Sementara di kamar, Zeus sedang tertawa terbahak-bahak mengingat ekspresi terkejut Helios ketika ia menjemurkan air ke wajahnya. "Dasar pembantu bodoh. Mana mungkin aku tidak tahu seperti apa rasa oralit," umpat Zeus mengejek. Sebelumnya, ia memang gagal menyiksa Helios menggunakan ikat pinggangnya. Akan tetapi, hanya dengan menyamburkan air ke wajah Helios saja sudah cukup membuatnya senang. Ia benar-benar merasa terhibur melihat ekspresi wanita itu. "Haruskah aku mengerjainya lagi?" tanyanya pada dirinya sendiri.
Saat ini Zeus sedang duduk sambil bersandarkan kepala ranjang. Bibirnya dikerucutkan sambil bersiul. Tatapan matanya lurus ke depan sambil tersenyum membayangkan ekspresi wajah Helios. Tidak lama kemudian, Helios kembali dengan membawa air oralit lagi. "Ini tuan," kata wanita itu sambil menyodorkan segelas air. Melihat Zeus meneguk oralit itu, Helios undur diri. "Kalau begitu, saya permisi." Balas Zeus singkat. Melihat punggung Helios yang menghilang di balik pintu membuat Zeus mengepalkan tangannya kuat-kuat. Manik matanya terbuka lebar dengan gigi yang dieratkan. "Pokoknya setelah sakit perutku sembuh, aku akan menyiksanya lagi. Aku tidak akan membiarkan pembantu sialan itu tersenyum. Beraninya dia menggagalkan pernikahanku dengan Main. Terlebih, sial. Sekarang Main sudah menikah dengan laki-laki lain," bisiknya dalam hati. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.